Tuhan sedang mengajarkan kita di dalam keadaan ini tentang gaya hidup yang benar. Hari-hari ini di mana pemerintah mengeluarkan aturan supaya kita mengadakan social distancing, menjaga jarak, menghindari kerumunan orang banyak, stay at home. Itu sebenarnya mengajar kita supaya kita taat. Kalau kita tidak taat, kita akan mengorbankan orang lain. Ada sebuah hikmat bahwa selama ini kita hidup sembrono, tidak taat aturan, dan bahkan banyak di antara kita yang tidak peduli kepada aturan yang harusnya kita jalani dalam hidup kita. Kebenaran, nilai-nilai kebenaran yang harusnya kita hidupi. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif artinya bijaksana. Tuhan sedang mengajarkan kita di dalam keadaan ini tentang gaya hidup yang benar. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita, inilah gaya hidup kita yang seharusnya. Apa itu? Yang pertama, kita lebih banyak waktu dengan keluarga. Yang kedua, kita lebih banyak waktu untuk berdoa dan merenungkan dan mendengarkan firman. Saya dengar beberapa teman berkata begini, yang biasanya jarang ketemu anak, yang biasanya sibuk bekerja dan jarang di rumah, sekarang dari pagi sampai pagi lagi lihat istri, dari pagi sampai pagi lihat anak. Yang biasanya nggak lihat anak-anak itu ngapain, sekarang kita bisa lihat kebiasaannya dan kita bisa kasih tahu mereka beberapa hal yang menurut kita kurang pas. Yang biasanya jarang dengerin firman, jarang baca firman, jarang berdoa karena nggak tahu mau ngapain di rumah. Nonton khotbah di YouTube bisa 3-4. Hari Minggu bisa ikut ibadah online 3-4 ibadah satu hari. Luar biasa. Keadaan ini membuat orang jadi lebih ingat Tuhan, jadi lebih fokus perhatiin keluarga. Dan yang lebih dahsyat gini, lebih fokus sama yang penting-penting. Kenapa? Dengan keuangan yang minim, mau gak mau kita juga jadi lebih irit dan bijaksana. Biasanya sebelum COVID-19 kita terlalu sibuk untuk melakukan hal-hal ini. Yang pertama, saat teduh, berdoa. Sibuk bangun pagi buru-buru pergi kerja. Yang kedua, kita terlalu sibuk untuk bikin mesbah keluarga. Kita pulang udah malam, anak-anak juga sudah tidur, istri juga mungkin sudah tidur. Yang ketiga, kita terlalu sibuk untuk sampai gak sempat makan malam sama keluarga. Yang keempat, kita sibuk sampai kita gak punya waktu untuk bongkar-bongkar gudang, rapi-rapiin rumah, bebersih, membuang apa yang selama ini harusnya sudah kita buang lama, tapi kita simpan. Tapi karena sekarang orang stay at home, waktu begitu banyak, mereka beres-beres, mereka bongkar-bongkar gudang, dan puji Tuhan jadi sadar bahwa banyak barang yang harusnya sudah lama dibuang. Yang kelima, karena terlalu sibuk selama ini kita sampai nggak punya waktu untuk olahraga. Saya senang dengar bahwa banyak teman-teman yang ngabisin waktu untuk olahraga. Yang keenam, kita yang biasanya sibuk makan buru-buru, take away, order sana, makan di luar. Tapi kali ini karena banyak waktu di rumah, kita jadi masak makanan sehat untuk keluarga. Biasanya kita selalu beli di luar atau makan di luar. Saya aja yang biasanya nggak masak, jadi balik lagi ke dapur setiap pagi masak untuk anak-anak saya. Yang ketujuh, yang kita biasanya sibuk itu kita nggak punya waktu buat ngajarin anak-anak kita nilai-nilai kehidupan. Sadarkah bahwa saat ini kita sedang hidup dengan cara yang lebih sehat? Gaya hidup kita hari ini adalah gaya hidup yang Tuhan mau, yang sebenarnya. Kita lebih punya waktu untuk Tuhan, lebih punya waktu untuk keluarga, lebih punya waktu untuk refleksi diri, lebih punya waktu untuk mengurus diri kita sendiri, yaitu bait Allah. Kita lebih punya waktu untuk nanemin nilai-nilai kepada anak-anak kita. Tuhan sedang mengajar kepada kita gaya hidup yang benar, yang seharusnya kita hidupi. Itulah sebabnya saya katakan gaya hidup kita hari ini lebih normal dari yang seharusnya. Yang kedua, gaya hidup yang secukupnya. Bagaimana tidak hidup secukupnya? Sekarang semua barang mewah, mobil mewah hanya bisa diam di parkiran. Baju mahal, tas bermerek, perhiasan tidak bisa dipakai karena kita tidak kemana-mana. Tidak bisa dipakai juga. Apa yang kita punya selama ini, yang kita beli, akhirnya jadi gak kepake. Tuhan lagi ngajarin kita hidup secukupnya. Tuhan lagi ngajarin kita apa sih yang paling penting. Dalam keadaan lockdown, dalam keadaan stay at home, kita akhirnya sadar bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah satu, Tuhan. Kita butuh Tuhan banget hari-hari ini.
Kita minta pertolongan Tuhan melindungi kita dan keluarga kita. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita masih bisa makan setiap harinya. Yang kedua, kesehatan. Kalau kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, itu sudah puji Tuhan. Yang ketiga, yang paling penting adalah makanan. Kalau masih ada makanan di meja kita, bersyukurlah. Yang keempat, yang paling penting adalah pakaian. Kita masih bisa pakai pakaian. Gak penting mereknya apa, tapi nyaman dipakai. Yang kelima, yang paling penting adalah kita bisa punya tempat tinggal. Hari-hari ini semua orang stay at home. Bayangkan mereka yang gak punya tempat tinggal. Kasihan sekali mereka. Saya bersyukur Tuhan lagi ngajarin kita selama ini kita banyak maunya. Mobil BMW seri 7, rumah di Menteng, Pondok Indah. Kita banyak yang kurang bersyukur dengan kenyataan setiap pagi kita bisa bangun tidak sakit gigi aja udah haleluya. Kita masih bisa makan tiap hari, minimal sehari 2 kali aja udah puji Tuhan. Bayangkan, Indonesia ini cuma punya 33 provinsi. Kalau kita punya 33 gubernur saja yang mencintai daerahnya, mencintai rakyat, berintegritas dan takut akan Tuhan, maju nggak daerahnya? Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.